Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Emed, media berbagi informasi. Kali ini saya akan membagikan informasi tentang bagaimana caranya menggunakan aplikasi DN Raport atau daftar nilai raport. Sebelum kita mengimport nilai ini ke eRaport, maka kita menggunakan aplikasi ini untuk mengetahui berapa sih nilai raportnya yang dihasilkan dari nilai-nilai yang kita input, dari mulai nilai harian, PTS, PAT, kemudian dari nilai keterampilan hasilnya berapa nilai raportnya. Aplikasi ini untuk membantu Bapak Ibu guru yang menggunakan aplikasi eRaport. Baik, di sini ada beberapa fitur yang saya tambahkan. Yang pertama ada 3 sheet. Dari 3 sheet ini yang paling awal yaitu menu utama. Kita lakukan settingan dulu menu utama ini. Dari mulai tahun ajaran, kita sesuaikan tahun ajarannya berapa, kemudian semesternya berapa. Ini bisa berpengaruh di bagian atas ini. Karena di bagian atas ini kelas A sampai J itu akan mengikuti sesuai dengan apa yang ada di sini. Jadi kita tidak perlu menginput satu-satu, cukup satu kali aja di bagian sini. Kemudian nama guru juga diisi sesuaikan, NIP juga disesuaikan, jika tidak ada tinggal dikasih strip saja. Kemudian mata pelajaran juga kita bisa memilihnya, tidak perlu mengetiknya lagi. Di sini ada pilihan, kita tinggal memilihnya mata pelajaran apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. KKM juga sudah ada daftar nilainya, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan berapa sih KKM-nya gitu. Kemudian titik mangsa ini disesuaikan oleh kondisi Bapak Ibu. Kepala sekolah juga diisi, NIP dari kepala sekolah juga. Baik, setelan ini sudah diisi, keperluannya adalah untuk nanti akan tampil di sini menyesuaikan di menu utama. KKM juga ini berasal dari menu utama. Dan di setiap kelas juga sudah terset seperti ini. Jadi tidak perlu kita mengetik satu-satu di setiap kelas. Jadi kelas 7A sampai J sudah di set. Baik, begitu juga di bagian bawah dari daftar nilai kelas 7A ini juga sudah mengambil dari menu utama yang tadi kita input. Baik, kita lanjut ya di fitur selanjutnya, masih di menu utama. Di sini kita pilih ada kompetensi dasar ke 1, 2, 3, 4 sampai 8. Saya sudah koordinasi dengan kurikulum bahwa biasanya di waktu normal, tidak masa Covid ya, mata pelajaran bahasa Indonesia itu KD-nya yang paling banyak. Jadi kita buatkan 8 KD maksimal. Tapi tidak perlu diisi semua, cukup menyesuaikan KD mana yang Bapak Ibu ajarkan. Baik, kita harus mengisi dari yang paling kiri dulu. Walaupun KD-nya mungkin acak-acakan, nggak masalah, yang penting dari kiri dulu. Ini akan mempengaruhi kopian kita. Nanti saya jelaskan. Baik, kita isi misalkan dari sini 3.1, di sini 3.3. Nah, keterampilannya kita pilih 3.2, di sini 3.3. Misalkan seperti ini, cukup 2 saja dulu. Nanti dia akan muncul di bagian sheet DN Raport ya. Di sini sudah muncul. Nah, ada 2 KD yang tadi kita inputkan. Ini juga keterampilan juga sudah ada 2 KD. Baik, kita lanjut akan mengisi nilai. Misalkan dari sini 81, kemudian di sini 70. Maka hasilnya RPH rata-rata penilaian harian hasilnya 75,5. Nah, ini hasil pembagian dari penilaian 1 atau KD ke-1, ke-2 ditambah kemudian dibagi jumlah KD. KD-nya kan ada 2, maka dibagi 2. 81 ditambah 70 dibagi 2, hasilnya 75,5. Seperti itu rumusannya. Kemudian ada satu fitur lagi yang saya tambahkan, jika yang diinput adalah misalkan antara 0 dan O itu berdekatan. Saking ngantuknya barangkali harusnya 0 dimasukkan O, maka akan terjadi error atau peringatan. Peringatan, nilai harus angka dan tidak boleh melebihi 100. Maka kita cancel. Contoh sekali lagi, misalkan saya input huruf A. Ketika di enter maka akan error. Begitu juga dengan nilai yang lebih dari 100, misalkan 108.
maka akan error. Nilai harus angka dan tidak boleh melebihi 100. Itu validasinya ya, supaya tidak terjadi error ketika di DN rapot. Kemudian satu hal lagi, jika KD-nya tidak diisi, KD ketiga tidak diisi, maka nilai ini tidak akan dimasukkan oleh sistem. Contoh, di KD ketiga saya inputkan nilai 90, maka otomatis akan ada strip atau tanda coret, artinya nilai 90 ini tidak terhitung ke dalam RPH, rata-rata penilaian harian. Kenapa? Karena KD-nya tidak diinput, harus diinput. Sekarang sudah diperbaiki, menginduk kepada berapa jumlah KD-nya. Terus kalau di sini tidak diinputkan KD-nya, maka nilai yang di bawahnya tidak terhitung. Simbolnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita clear dulu. Ini akan tidak terhitung. Kemudian di PTS PAP secara otomatis ya sudah seperti biasa. Hasil nilai rapotnya berarti 78 untuk siswa ini. Kalau misalkan nilai rapot di bawah KKM, maka dia akan merah seperti angka 0 ini. Contoh, misalkan siswa ini di bawah KKM. Nah, otomatis akan berwarna merah seperti ini. Ini untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu, apakah nilai ini sudah benar di bawah KKM atau sudah di atas KKM. Itu bisa koreksi untuk Bapak Ibu guru, supaya bisa membantu barangkali ada kesalahan inputan nilai. Kemudian di nilai keterampilan pun sama. Kalau di sini saya input 80 dan 89, maka nilai rata-rata 85. Kalau kita input di bagian nilai yang di sini yang tidak diisikan KD-nya, maka nilai yang di sini terus sampai ke sini ya akan statusnya tercoret. Kenapa? Karena di sini KD-nya belum terisi. Bagaimana isinya? Kita isi di menu utama. Baik, kita coba isikan misalkan 3.5, kemudian yang ini 3.6. Contoh, kita buka lagi. Hasilnya seperti ini. Dan yang ini karena ada 2 KD yang harusnya 3 KD yang diisi nilainya, maka secara otomatis 81, 70 dan ini aslinya nilainya adalah 0 ditambah 0 kemudian dibagi 3, hasilnya 50,3. Nah, seperti itu logika cara pengisiannya. Oke, kita sudah mengisi. Kita masuk ke sheet sebelah kanan, yaitu ada dengan nama sheet untuk e-raport. Artinya saya buatkan ini secara manual Bapak Ibu. Tadi kita sudah mengisi KD 3.1, pokoknya jumlahnya 3 KD ya. Kemudian ada daftar nilai. Di daftar nilai yang ini satu adalah nilai dari siswa absen nomor 1 ya. Kemudian dan seterusnya. Yang kedua ini saya buatkan susunannya seperti format import raport. Jika Bapak Ibu 3 kali, maka di sini cukup lihat nilai mana saja yang diisi. Karena nilainya masih banyak yang tidak diisi, banyak nilai 0 gitu. Yang ini cara penggunaannya kita cukup simpel, tinggal kita tarik saja sampai KD berapa tadi yang kita inputkan, sampai KD 3.5. Berarti sampai sini. Otomatis di sini tidak ada nilai KD-nya, berarti tidak usah diinput. Nah, kalau sudah di sini baru kita klik kanan copy. Baik, fungsi dari sheet untuk e-raport ini adalah memudahkan kita untuk mengcopy paste hasil dari input nilai supaya tidak bolak-balik ya. Contoh, kita buka perencanaan penilaian. Nah, dari sini kita paling atas klik kanan paste values, nanti dia akan terisi. Tapi tentukan jumlah KD-nya harus sama dengan yang kita gunakan di e-raport dan di aplikasi DN raport, seperti itu. Karena ini kurang ya, ini sebagai contoh saja, nanti disesuaikan seperti yang saya tadi sebutkan. Nah, tujuannya untuk mengcopy paste seperti ini. Setiap format import nilai, pengetahuan, keterampilan, dan pas PTS itu cukup 1 kali saja. Kalau dulu kita berkali-kali muter-muter. Bukan muter-muter tapi bolak-balik. KD 3.1 di copy, KD 3.2 dan seterusnya seperti itu. Nah, saya sudah memudahkan, tinggal 1 kali saja. Tinggal Bapak Ibu melihat kelasnya
Terus yang bagian sebelah kiri adalah pengetahuan dan sebelah kanan adalah keterampilan. Terus kemudian PAT dan PTS cukup kita klik dua langsung. Kemudian copy dan kita buka di bagian PAT, PTS atau PAS, maka akan terlihat seperti ini. Kemudian kita tinggal klik kanan di bagian kolom paling atas sebelah kiri, tinggal custom value. Nanti dia akan terisi secara otomatis kedua-duanya. Baik, sampai di sini saja cara penggunaan aplikasi DN Rapot. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.